Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kami coba tunjukkan kepada Anda sejumlah kasus perundungan anak di Indonesia yang terjadi. Ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Kami tunjukkan ada sejumlah kasus yang terjadi di Jawa Barat. Ini makanya saya akan berharap betul Pak Anjar bisa menjawab. Kita lihat ini Februari 2020 ini terjadi di Malang, Jawa Timur. Terduga pelaku korbannya adalah MS, umurnya masih kecil ini 13 tahun. Kemudian Agustus 2021 ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini seorang pelajar SMP ya yang menjadi korban. Kemudian 12 Januari 2022 di Kota Bekasi, Jawa Barat, anak berusia 9 tahun yang mendapat perundungan. Kemudian 22 April 2022 di Kota Depok juga di Jawa Barat ada aksi perundungan yang terjadi dan melibatkan anak SD ya, masih sekolah dasar. 17 Juli 2022 yang terakhir yang kita coba bahas ini yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pak Anjar sebenarnya program melalui di Jawa Barat sendiri untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang ramah anak itu sudahkah dilakukan Pak? Karena ini sepanjang 2022 nih di Bekasi, Depok, kemudian terakhir di Tasikmalaya terjadi nih kasus. Jangan-jangan Pak karena banyak yang menduga ini fenomena gunung es yang nggak lapor aja karena nggak ketahuan. Ini ketahuan karena viral di media sosial. Ya, baik terima kasih. Jadi memang sebetulnya tadi ya seperti disampaikan, data kasus kekerasan di Jawa Barat ini memang cukup tinggi ya, melihat dari data yang ditampilkan atau terlaporkan di dalam sistem informasi yang Simfoni PPA. Nah, dalam rangka upaya pencegahan sebetulnya kami di Jawa Barat baru di launching di bulan April tahun ini, di awal bulan April itu ada yang namanya Jabar Cekkas, Jabar Berani Cegah Tindak Kekerasan. Nah, program ini sebetulnya memang sebuah gerakan atau mengajak masyarakat untuk bisa aware atau dia bisa peduli, bisa kemudian ikut mencegah ketika terjadi kekerasan. Karena tadi disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya bahwa wilayah Jawa Barat itu juga luas, masyarakatnya juga banyak. Tentunya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak itu juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah saya kira, tetapi juga ada peran-peran daripada masyarakat. Jadi ketika mengetahui atau melihat ada bentuk-bentuk kekerasan itu agar segera bisa melakukan upaya-upaya atau sampai bisa melaporkan gitu, agar itu bisa dilakukan dari awal gitu ya. Oke, Pak Anjar mohon maaf saya potong. Tadi pertanyaannya sama saya tanyakan ke Pak Nahar dan juga Pak Jasra ya. Kalau lagi-lagi kita kembalikan atau kita berikan beban itu kepada keluarga, ya Anda sebutkan tadi, Jawa Barat itu luas sekali apalagi Indonesia. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi itu terjadi. Kalau tumpuannya ke mereka dalam arti keluarga atau ayah dan ibunya kan ini juga cukup berat bagi sebagian masyarakat yang menengah bawah, yang akses pendidikannya rendah, yang tidak punya tingkat ekonomi yang baik. Ini jalan keluarnya bagaimana kalau di Jawa Barat? Memang bentuk-bentuk pembinaan ya, penguatan peran keluarga ini juga penting. Jadi kami juga tentunya dalam rangka penguatan keluarga melibatkan dari semua pihak, aparat desa, kemudian juga tim penggerak PKK misalnya yang memang itu ada di desa, dan itu upaya-upaya untuk menguatkan keluarga. Karena tadi memang saya kira pengasuhan untuk anak itu memang yang terbaik itu kan ada di dalam keluarga. Walaupun dengan kondisi keluarga yang mungkin tadi dari secara ekonominya kurang, tapi tetap itu yang harus dikuatkan itu tetap memang keluarga ya. Itu pembinaan keluarga. Ada programnya Pak Anjar buat mereka? Ada. Kami juga ada beberapa program di Jawa Barat, seperti contohnya kami mempunyai Motekar namanya Motekar. Motekar itu motivator ketahanan keluarga. Kami mempunyai relawan yang ada di desa-desa itu untuk memberikan penguatan kepada keluarga. Ada juga misalnya yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini juga untuk bisa memberikan konsultasi terkait dengan pengasuhan kepada anak gitu bagi orang tuanya yang memang memerlukan saran gitu ya, bagaimana cara pengasuhan yang baik gitu. Jadi sebetulnya program-program dari kita di Jawa Barat untuk pembinaan atau peningkatan fungsi daripada keluarga itu sudah ada. Oke, ini
Pak Jasra, saya sering tertukar nih namanya karena banyak sekali hurufnya yang sama. Pak Jasra, ini lagi-lagi di atas kertas semua program udah ada nih, Pak Jasra. Ini kenapa kemudian Anda sebut tadi ada gap antara program dan kemudian masih ada faktanya kasus-kasus perundungan atau kekerasan terhadap anak dalam bentuk lain? Ya, jadi program parenting skill kita itu kan ratusan miliar dilakukan oleh negara ya. Pertanyaannya kenapa Dari tidak segi anggaran kenapa tidak sampai baik knowledge maupun skillnya kepada keluarga-keluarga yang seperti adik-adik kita pelaku. Pak Jasra punya jawabannya nggak? Nah, jadi kajian-kajian gitu itu sudah kita sampaikan. Apakah modulnya yang salah? Tidak juga, bagus-bagus modulnya gitu ya. Namun knowledge maupun skillnya itu baru sampai ke tingkat kader. Tadi kan terkonfirmasi itu ada kader PKK, kader posyandu dan seterusnya gitu ya. Seharusnya? Nah, saya kira seharusnya mensasar keluarga-keluarga yang dalam tanda petik memiliki keterbatasan tadi gitu. Dipetakan secara spesifik. Saya yakin tidak ada keluarga yang jahat gitu ya. Yang ada itu adalah keluarga yang memiliki keterbatasan pengasuhan, keterbatasan ekonomi, pendidikan terbatas gitu ya. Nah, saya kira penyelesaiannya harus diurai secara spesifik gitu. Nggak bisa kebijakan secara umum saja. General, Dan masing-masing daerah tentu punya karakter yang berbeda gitu ya. Nah, maka kita sebetulnya pendekatan yang kita lakukan pengawasan melalui sistem building approach gitu ya. Kita lihat regulasinya seperti apa, programnya apakah hanya copy paste karena sudah pandemi 2 tahun, programnya sama saja gitu ya. Kemudian bagaimana dukungan aparatur dan SDM gitu ya. Kemudian termasuk juga pelayanan kasusnya gitu ya. Dan temuan kita di SIMAP KPAI yang sudah berjalan 3 tahun itu memang anggaran di provinsi itu terutama anggaran pelindungan anak itu masih kecil gitu ya. Ada sekitar 40% anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak itu sekitar 250 jutaan. Nah, kita bayangkan Jawa Barat ya begitu luas sekali luas begini. Nah, oleh sebab itu tentu memang semua sektor harus bergerak ya karena anak-anak ini kan merupakan masa depan kita, masa depan Indonesia gitu ya. Kalau prasyarat-prasyarat itu baik hak dan perlindungannya tidak dipenuhi secara maksimal, ya tentu bonus demografi kah bahasanya atau generasi unggul itu yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita gitu ya. Karena ini bisa jadi bermata dua gitu ya, kalau kita berhasil melahirkan SDM yang unggul ya itu menjadi berkat, tetapi bisa jadi kalau kita gagal hari ini dampaknya Iya, juga berat. iya aja. Ya, makanya kan gerakan hulu kan ada keluarga, itu kan harus dibenahi gitu ya. Di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Pelindungan Anak itu memang memenjarakan keluarga itu kan pilihan terakhir gitu ya. Tapi yang penting bagaimana kehadiran negara memastikan dia paham mengasuh, bisa menjalankan pengasuhan itu gitu ya. Sehingga upaya-upaya, karena kalau kita lihat idealnya memang siapa yang bisa mengawasi anak ya keluarga. Waktu 24 jam yang kita jalan itu ya keluarga gitu paling ya. dekat ya. Dan dia yang paling terdekat. Maka metode kemudian model-model kebijakan yang dipetakan gitu ya. Tentu antara kota dan desa tentu ini agak berbeda karakternya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana keterlibatan sektor lain gitu ya. Dinas lain gitu ya, kemudian tidak masyarakat hanya gitu ya. ada Kemendikbud Jadi ya. komponen sistem ini kan harus bergerak bersama-sama gitu. Tapi kalau ada yang pincang dari keluarga tidak bergerak, kemudian anggaran apa adanya gitu ya, tentu kita akan mengalami turbulensi yang seperti adik-adik kita yang di Tasik ini gitu. Yang kita harapkan sebenarnya kita bicara hari ini adalah harapannya tidak terjadi lagi itu Pak Jasra. Saya ke Pak Suprapto, tadi kita sudah membahas dari kacamata psikologi, saya juga ingin mendapatkan perspektif dari kacamata sosiologi. Ini apa yang terjadi Pak Suprapto? Ini apakah ada sebab akibat antara lingkungan sosialnya sehingga kami sebagai bagian dari lingkungan sosial itu, kalau tadi bahasa kami adalah tadi copying each other ya, anak-anak itu sering sekali saling meniru satu sama lain. Kalau dari kacamata sosiologi bagaimana Pak Suprapto? Ya, baik, terima kasih. Kebetulan saya baru saja melakukan penelitian tentang intensitas sosialisasi anti kekerasan oleh media dan tingkat keberdayaan masyarakat meminimalkan. Di situ memang kebetulan saya domestic violence ya, tetapi ini bisa diterapkan kepada kekerasan pada umumnya.
Nah, di sana itu saya melihat memang ada variabel aksesibilitas, kemudian persepsi masyarakat terhadap kekerasan atau perundungan, dan kemudian budaya gitu. Nah, ini kalau kita kemudian kaitkan dengan beberapa narasumber sebelumnya, kebetulan saya juga menggunakan teori sistem itu bahwa tindak kekerasan ini itu tidak bisa misalnya ditumpukan pada salah satu pihak saja, tetapi banyak pihak terlibat. Tetapi memang yang paling awal itu adalah keluarga, meskipun tadi dikatakan bahwa ya tapi kan banyak keterbatasan. Nah, kita harus tahu bahwa keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk menerima, mengenal banyak hal gitu ya. Jadi kalaupun dikatakan tadi keluarga ada keterbatasan, mari kita tengok beberapa tahun yang lalu pada saat saya kecil misalnya, bahkan masih banyak orang tua yang tingkat pendidikannya rendah, toh tetap mampu melakukan sosialisasi budaya, nilai, dan norma sosial. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa itu bisa terjadi karena sebetulnya pemahaman anak terhadap sarana pengendali kehidupan manusia. Sarana pengendali kehidupan manusia itu antara lain adalah budaya, kemudian nilai-nilai sosial, norma sosial, dan agama. Saya nambahkan itu agama sebagai senjata pamungkas. Jadi ketika orang tua itu misalnya lemah dalam hal lain, setidaknya ketika menanamkan nilai-nilai keagamaan, anak itu bisa kita rem. Itu salah satu ya. Jadi memang kita juga tidak bijak kalau hanya menyalahkan keluarga, tetapi itu salah satu yang menjadi penyebab. Kemudian yang kedua memang tentunya sekolahan, kemudian pemerintah khususnya dinas terkait itu memang penting. Tetapi mengapa itu terjadi? Saya melihat bahwa intinya adalah karena ada peluang atau ada kesempatan bagi anak untuk melakukan sesuatu, apakah itu spontan gitu ya. Tadi kan digambarkan, diceritakan, oh tadinya tuh layang-layang loh, main layang-layang kok kemudian pindahnya ke situ gitu. Itu adalah tindakan spontan, tetapi tindakan-tindakan spontan itu merupakan manifestasi ataupun perilaku yang didasarkan pada apa yang tersimpan sebelumnya oleh anak, apakah itu kalau melalui media ataupun melalui interaksi ya. Tadi disebutkan juga bisa dengan menonton. Kita mengenal teori pembelajaran sosial kognitif ataupun behaviorism dan atau yang lain gitu. Jadi saya kira sekali lagi kesempatan. Oleh karena itu kontrol sosial terhadap anak ini penting. Apakah itu dilakukan oleh keluarga atau orang tua, kemudian oleh sekolahan misalnya ketika dia sekolah, dan juga masyarakat luas. Nah, sekarang ini kadangkala tingkat kepedulian masyarakat terhadap ataupun termasuk orang tua terhadap anaknya itu menjadi melemah. Jadi sekali lagi kata kuncinya itu adalah kontrolnya yang melemah. Kadangkala orang tua yang penting anak itu diam. Harusnya kita perlu menutup gerbang gitu ya, mengenalkan mana yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan dan mana yang baik dan harus dilakukan dengan membangun taman sari di rumah. Demikian. Oke, itu saya coba untuk mengambil satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Suprapto bahwa kontrol sosial itu melemah, kontrol dari keluarga kita semua sebagai bagian dari lingkungan anak-anak kemudian melemah. Untuk menguatkan kembali kontrol sosial itu sebaiknya seperti apa? Tadi kita sepakat untuk tidak memberikan beban lebih berat kepada pihak tertentu karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya akan melanjutkan perbincangan terkait hal ini sesaat lagi.